Oke, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan nama saya Gede Vigondika Pertama dengan NIM 2015091019. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan mengenai pengenalan value change ya. Apa saja itu value change berdasarkan konsep 5W1H. Nah, kita akan mulai ke materi yang pertama ya. Oke, what? Nah, jadi apakah itu value change? Nah, value chain atau rantai dari nilai itu adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan. Itu dimulai dari proses perencanaan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Nah, jadi konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Nah, aktivitasnya ini biasanya terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Nah, jadi, siapakah pencipta dari value chain ini? Nah, ada salah satu orang yang paling berpengaruh terhadap pengembangan value chain. Nah, yaitu adalah Michael Porter. Nah, value chain analysis yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu Porter's Value Chain Model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari model value chain dari Michael Porter tadi ya. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa Porter Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen menggunakan sudut pandang ini. Nah, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan pendukungan. Nah, kapankah kita bisa menggunakan value chains? Maksud saya, ya benar kapan? Value chain ini pertama kali dijelaskan oleh Profesor Harvard atau Business School, Michael Porter pada tahun 1985. Melalui bukunya yang berjudul Competitive Advantage Creating Sustaining Superior Performance. Sejak saat itu, teknik ini menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, kapan sajakah saatnya organisasi menggunakan teknik ini? Jadi, teknik value chain itu biasanya diterapkan oleh perusahaan saat ingin mendapatkan pemahaman terkait biaya dan aktivitas bisnis yang bisa meningkatkan nilai produk. Jadi, teknik ini merupakan strategi untuk menganalisis aktivitas internal bisnis, atau dengan kata lain, analisis ini dapat menunjukkan letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan suatu perusahaan. Nah, di manakah kita bisa menggunakan value chains? Teknik value chains bisa diterapkan di mana saja, asalkan meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Why? Nah, apakah kita harus menggunakan value chains? Karena kita bisa melihat dari tujuannya itu sendiri ya, yaitu penerapan dari rantai nilai ini adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsinya sebagai produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Selain itu, fungsi lainnya antara lain, yang pertama, memudahkan perusahaan untuk penelitian dan mengembangkan terhadap produk mereka, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasaran lancar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Kemudian yang keempat, meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Nah, jadi bagaimanakah value chain itu bekerja? Nah, kita bisa melihat kegiatan utamanya yaitu primary activist. Nah, primary activist ini merupakan kegiatan utama yang berhubungan langsung dengan penciptaan visi. Ada penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Ada bagian dari primary activist. Itu pertama ada inbound logistik, ada semua proses yang terkait dengan penerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Kemudian ada operation, yaitu kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Kemudian ada outbound logistik, yaitu kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan.
Selanjutnya ada marketing at sales, yaitu proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Kemudian ada service, yaitu kegiatan ini tuh berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Dan yang terakhir ada support activist atau aktivis pendukung. Nah, jadi kegiatan ini itu mendukung fungsi utama dari dalam diagram. Dapat dilihat dari garis berputus yang menunjukkan bahwa setiap dukungan atau sekunder, aktivitas dapat berperan dalam setiap kegiatan utama. Misalnya, pengadaan pendukungan operasional dengan kegiatan tertentu, tapi juga mendukung pemasaran dan penjualan dengan kata lain yaitu procurement atau purchasing, yaitu kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Kemudian ada human resource management, yaitu seberapa baikkah sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Kemudian ada technological development, yaitu kegiatan ini berhubungan dengan pengolahan informasi serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Kemudian yang keempat ada infrastruktur, yaitu sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasional sehari-hari, seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Oke, jadi ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dalam membuat materi ini ya. Mungkin materi saya kurang lengkap, jadi untuk teman-teman bisa mengakses sumber-sumber ini untuk memperdalam materi tentang value change, ya, karena di sana akan dijelaskan lebih dalam apa itu value change dan bagaimana penerapannya. Oke, jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.